Ramon Tanque cedera. Manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan Gabriel Jesus asal Brazil dengan kontrak 4 tahun dan sekaligus menjadi pemain asing ke-10 Persib musim ini. Jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik, penasaran? Tonton video sampai selesai. Viral sampai Australia. Laman resmi Alik ini berikan pujian super spesial untuk Persib Bandung setelah berhasil kalahkan Western Sydney Wanderers. Sampai bilang mengagumkan kayak gini. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Bikin bangga semua bobotoh, media nasional ini ungkap 2 faktor penyebab mengapa Persib banjir sponsor di BRI Super League musim ini jauh dibanding tim lain. Temukan ulasan mengagumkannya hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu. Ramon Tanque cedera. Manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan Gabriel Jesus asal Brazil dengan kontrak 4 tahun dan sekaligus menjadi pemain asing ke-10 Persib musim ini. Jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik, penasaran? Tonton video sampai selesai. Persib Bandung tengah menghadapi tantangan besar menjelang musim kompetisi 2025-26. Setelah kehilangan 2 pemain kunci di lini depan, David Da Silva dan Ciro Alves, Maung Bandung perlu mencari sosok baru yang tidak hanya mampu menggantikan peran keduanya, tetapi juga bisa berduet dengan striker anyar, Ramon Tanque. Dalam kondisi ini, nama Gabriel Jesus muncul sebagai opsi paling ideal. Masuknya Ramon Tanque dari klub Kamboja Visaka FC memang memberi angin segar, tetapi Tanque membutuhkan tandem yang bisa membuka ruang kreatif dan juga memiliki naluri gol tajam. Sosok Gabriel Jesus dinilai sangat cocok mengisi kekosongan tersebut. Secara statistik, Gabriel Jesus masih menunjukkan kualitas elit meski musim 2024-2025 bersama Arsenal tak berjalan mulus akibat cedera ACL. Ia tampil dalam total 27 pertandingan di semua kompetisi dengan catatan 7 gol dan 2 assist dalam 1,204 menit bermain. Di Premier League, ia mencatatkan 3 gol dan 4 assist dari 17 penampilan. Statistik ini menunjukkan bahwa Jesus tetap produktif meski dalam situasi sulit dan menit bermain terbatas. Lebih mengesankan lagi, sebelum cedera, Jesus tampil tajam di ajang EFL Cup dengan torehan 4 gol dari 4 pertandingan. Efektivitasnya dalam memanfaatkan peluang masih sangat tinggi, dengan rasio kontribusi gol setiap 172 menit. Ini membuktikan bahwa pemain asal Brasil tersebut masih mampu menjadi pembeda di lini depan. Selain statistik, pengalaman Jesus bermain di klub besar seperti Manchester City dan Arsenal memberikan nilai tambah. Ia terbiasa bermain di level tertinggi, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Gaya bermainnya yang mengandalkan kecepatan, mobilitas tinggi, dan pressing agresif sangat cocok dengan kebutuhan Persib yang kini harus membangun kembali identitas lini serangnya. Dari sisi teknis, Jesus bisa menjadi pelayan sekaligus finisher. Ia bisa turun ke tengah untuk membangun serangan, membuka ruang bagi Ramon Tanque, sekaligus menjadi predator di dalam kotak penalti. Kombinasinya dengan Tanque berpotensi menjadi duet mematikan baru di Liga 1, menggantikan memori manis duet David Ciro. Jika ingin mempertahankan dominasi di Liga 1 dan bersaing di level Asia, Persib Bandung harus berani mengambil langkah besar. Gabriel Jesus adalah jawaban tepat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan David Da Silva dan Ciro Alves, serta menjadi tandem ideal bagi Ramon Tanque di lini depan. Gimana bobotoh, setuju kan kalau Gabriel Jesus gabung Persib? Silahkan tulis di kolom komentar. Viral sampai Australia, laman resmi Alik ini berikan pujian super spesial untuk Persib Bandung setelah berhasil kalahkan Western Sydney Wanderers, sampai bilang kayak gini di hadapan media. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Laga bertabur antusiasme tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu lalu saat Persib Bandung menjamu Western Sydney Wanderers dalam sebuah pertandingan persahabatan yang disaksikan langsung oleh ribuan bobotoh.
Pertandingan ini bukan sekadar uji coba biasa. Laga ini merupakan bagian dari rangkaian acara launching tim Persib yang akan berlaga di dua kompetisi besar musim ini, Super League dan AFC Champions League 2 2025-26. Dan hasilnya, Persib tampil garang dan sukses memetik kemenangan tipis 1-0 atas wakil Alik tersebut. Tak heran jika akun Instagram resmi Alik pun ikut mengabarkan hasil laga ini, sebagai bukti bahwa laga ini menjadi perhatian tidak hanya di tanah air, tetapi juga di Australia. Gol sematawayang yang membawa kemenangan Persib dicetak oleh William Marsilio, ex-pemain Arema yang kini menjadi bagian penting Maung Bandung. Aksinya bermula dari sebuah situasi liar di kotak penalti, bermula dari umpan silang dari sisi kiri Persib yang coba dihalau kiper Western Sydney Wanderers, Jordan Thomas, dengan maksud menghalangi Julio Cesar menyambut bola dengan sundulan. Namun, bola hasil tinjuan kiper justru jatuh tepat di kaki William Marsilio yang tanpa pikir panjang langsung melepaskan tembakan keras ke arah gawang, gol yang memecah keheningan dan mengguncang stadion GBLA. Sayangnya, di tengah euforia kemenangan, Persib harus kehilangan satu pemain asingnya karena cedera. Adalah Ramon Tanque de Andre de Sousa, striker asal Brasil yang harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-39 setelah benturan keras dengan pemain lawan. Ia pun digantikan oleh William Barros. Kabar baiknya, cedera tersebut tidak tergolong serius. Hal ini disampaikan langsung oleh dokter tim Wira Prasetya. Sudah diperiksa semalam, tidak ada cedera serius, ujar Wira. Namun, akan tetap dimonitoring dan bila dibutuhkan akan dilakukan pemeriksaan yang lebih spesifik. Ramon tetap butuh waktu untuk pemulihan. Seharusnya dalam waktu singkat, kira-kira 1-2 minggu, dia sudah bisa kembali ke tim, lanjutnya dengan nada optimis. Sebagai informasi, A-League merupakan kompetisi tertinggi sepak bola profesional di Australia dan Western Sydney Wanderers adalah salah satu klub papan atas yang rutin berpartisipasi dalam liga tersebut. Kemenangan ini tentu menjadi modal berharga bagi Persib, sekaligus sinyal kuat bahwa Maung Bandung siap bertarung di level yang lebih tinggi. Nah, bagaimana menurut kalian Bobotoh? Apakah kemenangan atas klub sekelas Western Sydney Wanderers ini menjadi sinyal positif Persib di musim baru? Dan menurut kalian, seberapa penting peran William Marsilio musim ini? Jangan lupa juga, doakan pemulihan cepat untuk Tanque. Yuk, tulis komentar kalian di bawah. Bikin bangga semua Bobotoh, media nasional ini ungkap dua faktor penyebab mengapa Persib banjir sponsor di BRI Super League musim ini, jauh dibanding tim lain. Temukan ulasan mengagumkannya hanya di sini. Persib Bandung kembali menunjukkan kelasnya, bukan hanya di lapangan tapi juga dari sisi bisnis dan profesionalisme klub. Menjelang bergulirnya BRI Super League 2025-2026, skuad Maung Bandung resmi memperkenalkan 12 sponsor utama yang siap mendukung langkah mereka sepanjang musim ini. Menariknya, 8 dari 12 sponsor tersebut merupakan mitra lama, yang artinya kepercayaan terhadap Persib tak hanya bertahan, tapi bahkan semakin menguat. Hal ini memperlihatkan konsistensi manajemen dalam menjaga hubungan profesional dan citra klub yang positif di mata dunia usaha. Vice President Komersial PT Persib Bandung Bermartabat, Budi Ulia, mengungkapkan bahwa kehadiran sponsor-sponsor ini adalah bukti nyata bahwa Persib memiliki daya pikat lebih, tak cuma dari sisi prestasi di lapangan, tapi juga dari aspek bisnis. Sponsor tertarik, berarti ada daya tarik yang bisa digunakan oleh Persib, tidak cuma dari segi sportingnya saja, tapi juga dari segi komersialnya, jelas Budi kepada wartawan. Menurutnya, manajemen Persib yang sehat dan profesional menjadi alasan utama mengapa para sponsor melirik klub kebanggaan Bobotoh ini. Terlebih, laga-laga Persib terbukti selalu menjadi tontonan favorit dengan rating tinggi. Sponsor-sponsor ini melihat Persib ini sebagai klub yang sehat, yang banyak ditonton orang, dan memang secara fakta kan, musim yang lalu pun kami yang menonton itu ratingnya salah satu yang tertinggi.
terangnya. Jadi, mungkin itu yang membuat sponsor-sponsor jadinya mendatangi kami dan bertanya apakah memungkinkan untuk bekerja sama. Lanjutnya, lebih jauh, Budi juga menegaskan bahwa Persib terbuka untuk kolaborasi baru selama kerjasama tersebut memberi manfaat, terutama bagi para bobotoh. Ini konsep yang sedang kami pikirkan, di mana memang kami ingin, ya ini sudah terbentuk daripada saat kami melakukan Wilujeng Sumping, kami ingin benar-benar masuk ke grassroots, pengen menyapa para warga, tidak cuma di Bandung, tapi juga di Jawa Barat, ungkapnya. Sementara itu, Aditya Putra Herawan, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, turut menyampaikan apresiasinya atas loyalitas dan kepercayaan yang diberikan para sponsor. Menurutnya, kerjasama ini bukan hanya urusan dana, tapi bagian dari kemitraan strategis yang menguatkan Persib dari banyak sisi. Dukungan mitra bukan sekadar kontribusi finansial, tapi merupakan kemitraan strategis yang memperkuat ekosistem Persib dari berbagai sisi, sport performance, teknologi, digital, sampai ke aspek sosial dan komersial, kata Aditya. Kami percaya keberhasilan klub masa kini dan masa depan hanya bisa dicapai jika semua pihak bergerak bersama dalam satu tujuan. Dan hari ini kami sangat bangga bisa melangkah bersama mitra-mitra yang sejalan dengan visi besar kami untuk membawa Persib menjadi klub kelas dunia, tambahnya. Bagaimana pendapat kamu, Bobotoh? Apakah langkah Persib menggandeng banyak sponsor ini akan memperkuat dominasi mereka di kompetisi musim ini? Yuk tulis komentar kamu. Terobosan top kelas Eropa. Transformasi mengejutkan Frans Putros di Persib. Bek timnas Irak ini disulap jadi wingback kiri, bikin coach Bojan Hodak puji fleksibilitasnya. Simak semua detailnya berikut ini. Ada yang baru dari skuad Persib Bandung musim ini, dan salah satunya adalah sosok Frans Putros. Pemain timnas Irak yang dikenal sebagai bek tengah atau gelandang bertahan, kini berevolusi menjadi seorang wingback kiri. Transformasi mengejutkan ini terjadi dalam laga persahabatan internasional menghadapi klub asal Australia, Western Sydney Wanderers, Sabtu lalu di Gelora Bandung Lautan Api. Sejak menit pertama laga tersebut, pelatih Persib Bojan Hodak menempatkan Putros di posisi bek sayap kiri, sebuah peran yang tidak biasa bagi pemain kelahiran Aarhus, Denmark itu. Dan yang menarik, penampilannya justru solid. Ia aktif naik turun sisi kiri lapangan, melakukan overlap, dan bahkan sukses menciptakan umpan kunci ke area berbahaya. Apakah ini tanda bahwa ia akan menjadi senjata rahasia Persib di Super League 2025-26? Pelatih asal Kroasia tersebut pun tak ragu melontarkan pujian kepada pemain barunya itu. Dia bisa bermain di bek kiri, kanan, gelandang bertahan, bek tengah. Itu kenapa kami merekrutnya karena dia bisa bermain di banyak posisi, ujar Hodak. Hodak memang dikenal sebagai pelatih yang mengutamakan fleksibilitas dalam taktiknya. Ia juga menyebut bahwa meski posisi asli Putros adalah gelandang bertahan, kemampuan adaptasinya patut diacungi jempol. Tidak hanya di klub, Putros juga terbiasa berpindah posisi di timnas Irak selama 4 tahun terakhir, mulai dari bek kanan hingga bek tengah. Dia naturalnya sebagai gelandang bertahan, tapi Anda bisa lihat di tim nasional Irak dalam 4 tahun terakhir, dia bermain sebagai bek kanan dan bek tengah juga, jelas Hodak. Jadi baginya itu tidak masalah, dan dia punya crossing yang bagus, imbuhnya. Fakta menarik lainnya, Hodak juga masih memiliki 2 opsi bek kiri lain yang tak kalah potensial. Ada Zalnando serta Rezaldi Hehanusa yang baru saja pulih dari cedera. Keduanya adalah pemain dengan posisi asli bek kiri dan berkaki kidal, sesuatu yang biasanya dicari pelatih untuk menjaga keseimbangan sisi lapangan. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa musim lalu, Persib sangat bergantung pada performa Edo Febriansyah. Sayangnya, sang pemain memilih meninggalkan klub usai mempersembahkan gelar juara Liga 1 musim 2024-2025. Kini, publik Bandung tentu bertanya-tanya, apakah Frans Putros akan menjadi sosok kunci baru di sisi kiri pertahanan Persib? Atau justru rotasi akan menciptakan persaingan sengit di lini belakang Maung Bandung?
Bagaimana menurut kamu Bobotoh? Apakah transformasi Frans Putros ini jadi langkah brilian Bojan Hodak? Apakah kamu setuju jika dia diandalkan sebagai wingback kiri di musim baru? Tulis komentar kamu di bawah dan kita bahas sama-sama.